berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok berasal dari bahasa Arab punduk yang artinya asrama, serta pesantren yang merupakan gabungan dari kata pesantrian yang berarti tempat santri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memfasilitasi para santri dalam mempelajari ilmu agama Islam di asrama yang telah disediakan selama 24 jam. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khas Indonesia yang konsen terhadap ilmu agama Islam. Pondok pesantren telah berdiri sejak proklamasi kemerdekaan belum berkumandang di Indonesia dan hingga saat ini masih terus eksis meskipun di sekitarnya terdapat lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Tujuan didirikannya pondok pesantren. Yang pertama, pembentukan akhlakul karimah. Pesantren berperan membentuk karakter santri agar berakhlak baik. Kiai bukan hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan. Santri dibiasakan hormat pada kiai, guru dan sesama agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penguatan kompetisi santri. Ada A. Tujuan awal wasoil. Fokus pada dasar-dasar ilmu Islam seperti Al-Quran, hadis, akidah, dan fikih. Yang kedua, tujuan antara atau ahad. Dicapai melalui beberapa tingkatan, ada tiga tingkatan: awaliyah, dasar, adaptasi dengan kehidupan pesantren; wusto, menengah, melatih tanggung jawab dan kebersamaan; ulya, atas, mempersiapkan santri untuk mengajar dan berdakwah. Yang ketiga, ada tujuan pokoknya, makosid, melahirkan orang yang ahli dalam ilmu agama, berpengalaman dalam organisasi dan siap berdakwah serta mengabdi kepada masyarakat. Tujuannya juga ada penyebaran ilmu. Pondok pesantren dibentuk tidak hanya untuk memberi manfaat bagi para santri saja, tapi pondok pesantren mempunyai peran yang sangat strategis di masyarakat sebagai sarana untuk pembimbingan dan pemberdayaan masyarakat. C. Para tokoh pendiri pondok pesantren. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Khalil. Beliau dikenal sebagai Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau terkenal sebagai kiai yang sangat alim dan kompeten dalam berbagai disiplin ilmu agama. Bahkan karena karismatiknya, beliau dianggap sebagai salah satu aulia atau waliullah. Beliau merupakan pendiri pesantren Demangan pada tahun 1861 Masehi atau yang sekarang disebut sebagai pesantren Syekhona. Yang kedua ada Kiai Haji Jauhari. Beliau adalah putra ketujuh pasangan Kiai Haji Ahmad Khotib dan Nyai Bani. Beliau resmi mendirikan Pondok Pesantren Al-Amin pada tahun 1952 Masehi. Pesantren tersebut sudah dirintis sejak abad ke-20 melalui majelis taklim selama bertahun-tahun di sebuah musola yang dikelola ayahnya. Yang ketiga, Kiai Haji Muhammad Rofi'i. Pendiri pesantren At-Thoriqi Sampang dirintis sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1925 Masehi. Beliau adalah seorang alim, cerdas, sederhana, sabar dan mendidik santri, serta peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Beliau pernah belajar di pesantren Darul Hadis Malang. Kemudian beliau ke Mekah berguru kepada Syekh Muhammad Yasin, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ismail Al-Yamani, dan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang keempat, Kiai Haji Muhammad Syarqawi. Beliau adalah pendiri pesantren An-Nuqoyah yang terletak di Bulu-Kulu, Kabupaten Sumeneb pada tahun 1887 Masehi. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, sederhana, sopan, tawaduk, dan memiliki kepribadian yang memesona. Yang kelima ada Kiai Haji Isbat bin Kiai Ishak. Pendiri pesantren Banyuanyar yang dirintis pada tahun 1788 Masehi. Cikal bakal berdirinya pesantren ini adalah karena obsesi Kiai Ishak yang ia mulai dengan mendidik anak dan keluarganya dengan pendidikan agama. Kiai Isbat adalah sosok yang karismatik, warak, istiqomah, sholat malam dan puasa Senin Kamis, serta selalu istikharah setiap akan memutuskan sesuatu. Peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Oleh para wali songo dan juga tokoh agama saat itu, pesantren dijadikan sarana dakwah dalam bidang pendidikan. Melalui pesantren, para santri diajarkan berbagai disiplin ilmu agama sehingga mereka memiliki pemahaman agama yang kuat. Setelah selesai mengenyam pendidikan di pondok pesantren,
Mereka diutus ke berbagai wilayah untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan demikian, Islam akhirnya mampu tersebar ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Peran pondok pesantren tidak hanya sampai pada awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hingga saat ini, pesantren masih menjadi bagian penting dalam dakwah Islamiyah di Indonesia. Di era yang canggih ini, pesantren berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan pembelajaran pesantren berciri khas kitab kuning yang dikarang oleh para ulama, mampu menghasilkan para cendekiawan muslim yang memiliki orisinalitas keilmuan dan insya Allah memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah SAW melalui guru-guru mereka. Dengan demikian, akan bermunculan para pendakwah alumni pesantren yang menjadi penerang ajaran Islam di kalangan masyarakat dengan keilmuan agama yang sudah tidak diragukan lagi melalui cara yang santun dan damai.